Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan P2K2 atau disebutkan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Masih ingat Ibu kemarin materi yang kita kemarin? Nggak ingat lagi, Pak. Kemarin masalah pengelolaan keuangan Pangan. Kalau hari ini kita lanjut ke memulai usaha. Ibu-ibu, apakah sudah punya usaha? Belum, Pak. Apa pernah jual-jualan untuk keliling? Belum pernah. Sudah, Pak. Jualan apa? Jualan misal seperti pempek, Oke. sayuran kecil-kecilan. Kecil-kecilan itu termasuk dalam memulai usaha. Ibu-ibu, dalam memulai usaha kita harus ada beberapa komponen yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai pertamanya adalah kita menentukan idenya dulu. Ide usaha, mau usaha apa mau usaha cendol, mau pempek, atau mau jual tahu atau segala macam. Setelah itu kita melihat peluangnya. Seandainya ibu-ibu mau usaha jual pempek, gimana pemasarannya? Pemasarannya gimana? Peluang gimana? Apakah pembelian nanti? Itu kita perhatikan. Yang ketiga, kelemahan usahanya. Kelemahannya usaha ini mencakup banyak faktor membahas kelemahan usaha itu adalah bisa dari bahan ketersediaan bahan baku, penjualannya gimana, itu yang perlu diperhatikan. Keempat, masalah ancaman dalam usaha. Ancamannya apa? Karena kita beli usaha ini, ancamannya apa? Kalau kita biasakan usaha es ataupun ikan, kalau pemasarannya kurang, maka kemungkinan bahan itu cukup. Jadi kita pilih di daerah kita ini bahan-bahan yang mudah didapat, di mana pemasarannya, bahannya cepat. Seandainya belum waktu 2-3 hari, gimana pengolahannya biar tidak cepat rusak. Itu jadi kita harus perhatikan juga. Terus kita perhatikan juga keduanya, kita ide usahanya. Karena ide usahanya merupakan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Keduanya kita harus kumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi kita harus tahu. Kita bisa lewat televisi, koran, atau kita tanya dulu responden di lapangan. Gimana seandainya kalau saya buat usaha ini, apakah bisa lancar di sini, gimana pembuatannya, tantangannya apa di daerah tersebut. Jadi kita harus memperhatikan, termasuk dalam mencari informasi dalam memulai usaha. Yang ketiga, cari tahu kekuatan, kelemahan, dan peluangnya. Anda ibu-ibu mulai usaha pada produk ini, produk pempek. Karena pemasaran daerah tersebut kurang minat pempek, kita produk yang lain. Yang diperhatikan gimana kita mengolahnya, terus kelemahan dengan produk tersebut gimana, itu yang diperhatikan. Yang ketiga, yang keempat, kita harus merencanakan keuangan usaha. Kita harus merencanakan keuangannya. Itu uangnya dari mana? Apa dana pribadi atau pinjam dari bank? Kalau dari pribadi mungkin dari tabungan atau dari usaha yang lain untuk kita buat usaha. Dalam usaha kita juga dari modal itu kita harus memprediksi apakah usaha kita untung atau rugi. Maka kita harus ada buku kas. Buku kas ternyata lahannya apa dan keuntungan berapa, kita bisa tahu usaha kita maju atau tidak pada akhir tahun berikutnya. Yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan kita susun rencana, gimana caranya? Apakah kita lewat media promosi atau lewat Facebook? Apakah kita ke bazar? Itu termasuk usaha dalam
rencana untuk mendapatkan. Mungkin itu aja pertemuan hari ini Ibu. Ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin kita lanjutkan ke materi berikutnya mungkin minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.